PM Malaysia aja takjub, langkah besar Prabowo tak puas dengan BRICS, Prabowo ambil sikap baru. Semenjak Prabowo menjabat menjadi presiden, Indonesia saat ini seakan terus menggeliat untuk bisa eksis dalam kemajuan dunia. Tak tanggung-tanggung untuk mematahkan dominasi Amerika terhadap USD, Indonesia ternyata tengah melakukan langkah cerdas dengan bergabung dengan BRICS. Ini adalah langsung mengejutkan Indonesia untuk sedikit terlihat condong memihak ke sisi China serta Rusia untuk dijadikan sekutu. Namun ternyata gerakan non-blok yang dilakukan oleh Indonesia akhirnya terlihat dalam langkah terbaru yang dilakukan oleh Presiden Prabowo baru-baru ini. Dilansir dari Antara, Indonesia saat ini sedang menempuh jalur untuk bergabung dengan OECD, sebuah organisasi ekonomi yang menaungi negara-negara dengan kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang mapan. OECD, Organization for Economic Co-operation and Development, didirikan pada 1961, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat perdagangan global, serta meningkatkan standar hidup masyarakat di negara anggotanya. Organisasi ini memiliki 38 negara anggota, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Uni Eropa yang bersama-sama menetapkan standar kebijakan di berbagai sektor, seperti ekonomi, perpajakan, investasi, tenaga kerja, dan pendidikan. Negara yang bergabung dengan OECD diharapkan menjalankan reformasi untuk meningkatkan transparansi, memperkuat sistem hukum, serta menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih ramah investasi. Bergabungnya Indonesia ke dalam OECD akan membawa implikasi besar baik dari segi daya saing internasional maupun kebijakan domestik. Langkah ini dipandang sebagai strategi besar untuk mengangkat perekonomian nasional ke tingkat yang lebih kompetitif, sekaligus sebagai upaya menarik investasi dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Peluang utama dari keanggotaan di OECD adalah meningkatnya kredibilitas Indonesia di mata investor internasional. Selama ini, banyak perusahaan global masih ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena masalah ketidakpastian regulasi, birokrasi, ruang rumit, dan rendahnya kepastian hukum. Bergabungnya dengan OECD akan memaksa Indonesia menyesuaikan kebijakan ekonominya dengan standar global yang lebih transparan dan akuntabel. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan iklim investasi dan masuknya modal asing yang lebih besar, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti manufaktur, energi hijau, dan teknologi. OECD juga menawarkan platform yang dapat memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia seringkali berada di persimpangan kepentingan antara kekuatan ekonomi global seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, serta China. Keanggotaan di OECD dapat memperkuat posisi negosiasi Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional dan meningkatkan daya tawarnya dalam menetapkan kebijakan ekonomi global. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat persaingan dagang antara negara-negara besar semakin ketat. Dan negara-negara berkembang seperti Indonesia harus memiliki strategi yang lebih kuat dalam merespon dinamika global. Oleh karena itu, pemerintah semakin serius menunjukkan komitmennya dalam upaya transformasi menuju negara maju melalui percepatan aksesi menjadi anggota penuh OECD. Namun untuk mewujudkan semua itu, saat ini pemerintahan Prabowo memang harus segera membenahi regulasi serta kepercayaan investor asing untuk mau berinvestasi ke Indonesia. Pasalnya, sekelas Tesla ataupun Google tak jadi berinvestasi ke Indonesia lantaran banyaknya lobi yang harus dilakukan serta tak pastinya mayoritas peraturan ketika presiden juga diganti dalam 5 tahun sekali.